Usai divonis mati, Ferdy Sambo serahkan buku hitam di institusi Polri. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ferdy Sambo kerap membawa buku bersampul hitam selama persidangan. Buku hitam juga terlihat saat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang pada Selasa 24 Januari 2023 lalu. Bukan hanya selama persidangan, buku hitam juga setia menemani Sambo saat menjalani sidang etik Polri. Penampakan buku hitam itu sejak awal telah mencuri perhatian publik, namun setelah divonis hukuman mati, Ferdy Sambo melepas buku hitam itu. Ia menyerahkan buku hitam yang biasa ia pegang kepada koordinator tim nasihat hukumnya, Arman Hanis. Momen tersebut terjadi usai Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Setelah Hakim Wahyu selesai membacakan putusan dan meninggalkan ruangan, Ferdy Sambo terlihat berdiri dan langsung berjalan ke arah meja tim kuasa hukumnya. Pengacara keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengatakan, buku hitam Ferdy Sambo seolah jimat yang dibawa kemana-mana. Pasalnya buku tersebut seolah ditunjukkan sebagai sinyal kepada pihak-pihak tertentu. Itu makanya selalu dibawa-bawa itu ke pengadilan. Itu sebagai sinyal, hati-hati loh semua. Kita semua, dosa kita ada di dalam buku ini, kan gitu, ujar Kamarudin. Buku hitam tersebut merupakan ancaman bagi pihak-pihak yang dosa dan kejahatannya diketahui Ferdy Sambo. Oleh karena itu, Ferdy Sambo kemungkinan akan membacakan isi buku hitam jika dirinya dan sang istri Putri Chandrawati divonis hukuman mati. Benarkah buku hitam itu berisi catatan-catatan penting yang mengancam pihak-pihak tertentu di institusi Polri? Kuasa hukum Ferdy Sambo Arman Hanis menyebutkan bahwa buku hitam itu berisi catatan pribadi setiap kegiatan Sambo. Buku itu ditulis saat ia menjabat sebagai Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri. Saat itu, Sambo masih berpangkat Komisaris Besar. Meski demikian, Arman tidak tahu apakah Sambo turut mencatat siapa-siapa saja anggota Polri yang pernah menjalani sidang Komisi Kode Etik. Sementara itu, pengacara Sambo lainnya Rasamala Aritonang mengungkapkan kliennya siap membuka isi buku tersebut ke publik bila memang ada informasi penting yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan Polri.